Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Wah. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-27 yang akan ditemani oleh Kak Yola dan Kak Yesi. Ya, hari ini kita akan berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman dan mendengarkan cerita, serta melakukan segala aktivitas. Wah, jadi hari ini kita akan bersenang-senang bersama, Kak Yola. Iya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Rio. Mari adik-adik biar dan kakak-kakak rekat kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami semua. Bapa di surga, kini kami akan memulai pertemuan biar dan rekat minggu ke-27. Kiranya Engkau selalu menyertai pertemuan ini agar pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa, juga Engkau memberkati teman-teman kami yang sekarang masih belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami karena sakit. Hiburlah mereka agar mereka bisa sembuh dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Rio sudah memimpin kami dalam doa pembuka. Sekarang untuk kita memulai semangat di hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Kuda di Gunung. Lembah yang dalam melintasi batu hijau dan
bersama dengan Kak Tere. Oh ya, sebelumnya Kak Tere mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Yesri dan Kak Ilan. Oh ya adik-adik, di sini Kak Tere akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita tentang kebun anggur dan pemiliknya. Yuk kita simak dan kita dengarkan cerita berikut ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggurnya. Setelah menyerahkan kebun anggur kepada para penggarap, ia berangkat ke negeri lain. Ia mengutus hambanya untuk mendatangi para penggarap. Permisi, tuan saya ingin meminta sebagian haknya. Enak saja, pergi kamu. Hambanya pulang dengan tangan kosong. Hamba yang lain diutus oleh tuannya dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti hamba yang sebelumnya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka para penggarap dan berharap anaknya akan disegani oleh para penggarap. Saat melihat anak tersebut, para penggarap berkata, "Dia adalah pewaris utama. Ayo kita bunuh dia." Lalu mereka menangkap dan membunuh. Hai adik-adik ya dan juga kakak-kakak, baik setelah yang tadi kita dengarkan cerita dari Kak Tere, maka selanjutnya kita akan dengarkan bacaan Injil yang kita bacakan hari ini adalah bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang,
Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikian anak-anak bacaan yang kita dengarkan hari ini. Bacaan dari Matius pasal 21. Ini kita dapat peroleh suatu penegasan bahwa ketika kita melaksanakan atau diberi kepercayaan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan kepada kita, akan kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita jalankan, kita garap. Seperti yang tadi sudah diceritakan, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu mengerjakan ladang yang sudah diberikan oleh Tuhannya, di mana perumpamaan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita adalah hamba-hambanya yang melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Maka senantiasa kita wajib bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita melaksanakan dan juga mengerjakan dengan sepenuh hati agar apa yang Tuhan harapkan maka akan menjadi bagian dari kita sendiri. Demikian adik-adik dan kakak-kakak, terima kasih. Halo adik-adik Bia dan kakak-kakak, kembali lagi. Sekarang bertemu dengan Kak Rio. Sekarang Kak Rio mau mengajak adik-adik Bia untuk membuat kartu hias. Nah, untuk bahan-bahannya adik-adik bisa mendownload bahan-bahan seperti ini di link yang sudah nanti disediakan. Kemudian sediakan juga pensil warna, gunting beserta dengan lemnya. Mari sekarang kita menggunting bahan yang sudah kita download di link tersebut. Nah, setelah kalian potong, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ingat, jangan lupa untuk memotong garis-garis yang sudah disediakan di tempat tadi yang hitam-hitam. Kita bikin menjadi bentuk love. Kemudian, adik-adik bisa mengambil lemnya, lalu melem bagian-bagian pinggir-pinggirnya saja. Ingat, yang dilem itu adalah sisi kanan dan sisi bawahnya saja. Atasnya tidak perlu dilem agar bisa memasukkan kartu hiasannya. Ya, ini sudah jadi. Kemudian adik-adik bisa mewarnai kartu hiasannya yang tadi sudah kita download di link sudah disediakan. Kita warnai dengan warna ini, warna pink. Nah adik-adik, setelah sudah selesai diwarnai, kita bisa langsung memasukkannya dari bagian atas yang tadi tidak kita lem, seperti ini. Dan jadi ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Terus adik-adik juga jangan lupa untuk mewarnai bagian wajahnya. Ingat, adik-adik bisa mewarnai rambut-rambut ini dengan satu bagian saja, tidak naik dan turun agar lebih rapi. Jika dari awal kita sudah menggambarnya dari samping, tetap dari samping ke samping. Kemudian kita tinggal mewarnai wajahnya. Nah, tetap ada
garis yang sudah kita buat awal agar tidak menceng-menceng. Nah, jangan lupa juga untuk adik-adik kelas kecil bisa menuliskan ayat emasnya itu di belakang, yakni Matius 21 ayat 42b. Sedangkan untuk adik-adik kelas besar bisa menuliskannya juga di belakang, yakni Matius 21 ayat 42b sampai dengan 42c. Begitu ya adik-adik. Kak Dia ingatin sekali lagi untuk adik-adik dia bisa mendownload gambar aktivitasnya ini di link di bawah sini, oke? Di link bawah video. Kemudian untuk kakak-kakak rekat bisa menuliskan refleksi dari bacaan kitab suci yang sudah dibacakan tadi. Oke, begitu ya kakak-kakak rekat. Terima kasih. Dadah. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Kak Dio. Baik adik-adik dia dan kakak-kakak rekat, pertemuan dia minggu ceria kita sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua hingga pada pertemuan dia dan rekat minggu ke-27 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini ya Bapa, setiap pribadi dari kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami selalu hingga kami dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat dan di lingkungan sekitar kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dia, kakak-kakak rekat, agar kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan terus menjalankan merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Mari kita nyanyikan lagu penutup Terima Kasih Tuhan.